Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita taufik hidayah bisa melaksanakan perintahnya dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan beberapa hadis keutamaan salat berjamaah. Dari Fadalah bin Ubay radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat mengimami orang-orang, ada sebagian orang yang sempoyongan ketika berdiri dalam salat karena sangat lapar. Mereka adalah ahlu sufah. Sampai-sampai orang-orang Arab Badui mengatakan mereka itu orang-orang gila. Ketika Rasulullah SAW telah selesai sholat, beliau berbalik menghadap mereka dan bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang disediakan di sisi Allah untuk kalian, niscaya kalian akan ingin bertambah miskin. Fadalah radhiyallahu anhu berkata, pada hari itu aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami ulangi dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat mengimami orang-orang, ada sebagian orang yang sempoyongan ketika berdiri dalam salat karena sangat lapar. Mereka adalah ahlu suffah. Sampai-sampai orang-orang Arab Badui mengatakan mereka itu orang-orang gila. Ketika Rasulullah SAW telah selesai salat, beliau berbalik menghadap mereka dan bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang disediakan di sisi Allah untuk kalian, niscaya kalian ingin bertambah miskin. Fadalah radhiyallahu anhu berkata, pada hari itu aku bersama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis berikutnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat Isya dengan berjamaah seolah-olah ia mengerjakan salat sunnah separuh malam, dan barang siapa salat subuh dengan berjamaah seolah-olah ia mengerjakan salat sunnah semalam suntuk. Kemudian dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat Isya dengan berjamaah seolah-olah ia mengerjakan salat sunnah separuh malam, dan barang siapa salat subuh dengan berjamaah seolah-olah ia mengerjakan salat sunnah semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan subuh. Penggalan hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui pahala pergi ke masjid lebih awal, niscaya mereka akan berlomba melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala salat Isya dan subuh, mereka akan mendatangi keduanya walau harus merangkak. Kami ulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui pahala pergi ke masjid lebih awal, niscaya mereka akan berlomba melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala salat Isya dan subuh, mereka akan mendatangi keduanya walau harus dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat subuh dengan berjamaah, maka ia ada dalam perlindungan Allah. Barang siapa mengganggu orang yang dilindungi Allah, niscaya Allah akan menelungkupkan wajahnya di dalam neraka. Kemudian lagi dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat subuh dengan berjamaah, maka ia ada dalam perlindungan Allah. Barang siapa mengganggu orang yang dilindungi Allah, niscaya Allah akan menelungkupkan wajahnya di dalam neraka. Hadis riwayat Tabrani
diambil di dalam kitab Majmu'us Shawaid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat berjamaah selama 40 hari karena Allah tanpa ketinggalan takbiratul ula bersama imam, maka akan ditetapkan baginya dua kebebasan, yakni kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat nifaq. Kembali lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat berjamaah selama 40 hari karena Allah tanpa ketinggalan takbiratul ula bersama imam, maka akan ditetapkan baginya dua kebebasan, yakni kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat nifaq. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah, dan yang mulia telah kita dengarkan beberapa hadis keutamaan daripada salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik hidayah, apa yang kita dengarkan ini bisa kita amalkan dan sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.